Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa TV 10 dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di dalam program Ustadz Menjawab, di mana kita akan ngobrol santai dengan narasumber untuk membahas tentang urusan-urusan seharian yang dibahas melalui kacamata Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empati di masa dewasa kini. Bagaimana empati itu menjadi satu hal yang penting. Karena rasa-rasanya saat ini dunia semakin berjalan dengan cepat, dunia semakin riuh gitu ya, dengan adanya sosial media, urusan-urusan dari berbagai macam penjuru dunia membuat kita semakin cuek dan lain sebagainya. Padahal Nabi SAW mengajarkan untuk kita peduli terhadap sesama, untuk menebarkan kebermanfaatan kepada sesama. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hasan bin Al-Idrus yang akan mencoba kita kulik ilmunya tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim menumbuhkan empati di masa dewasa kini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah. Gini Ustadz, kita akan membahas empati nih Ustadz. Nah mungkin untuk awalan Ustadz, berbicara dengan empati, bagaimana Nabi SAW itu mencontohkan kepedulian atau empati dalam aktivitas hariannya Ustaz. Mungkin antum bisa berikan contoh-contoh nyata konkret bagaimana Nabi menampilkan empati tersebut di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Masya Allah. Ya. Ketika kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifatnya Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu Wa Taala juga membahas tentang masalah empati yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian ya, Rasulullah, utusanku kata Allah, dari manusia, dari sama seperti kalian. Kemudian azizun 'alaihi ma anittum, yang mana Rasulullah akan merasa sempit, hatinya akan merasa susah jika melihat umatnya, kalian umatnya Rasulullah ini juga merasa susah. Artinya sifat pertama yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah urusan empati. Berarti ini sangat penting. Dan contoh di dalam kehidupan Rasulullah SAW berapa banyak kita melihat Rasulullah SAW ini memperhatikan daripada umatnya, khususnya mereka yang kesusahan. Bahkan kita sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW ini memberikan suapan kepada orang-orang buta yang fakir ketika itu. Begitu juga kisah daripada Sayyidina Jabir di salah satu perjalanan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sebagai komandan, Rasulullah sebagai kapten, Rasulullah sebagai pemimpin, melihat daripada rombongannya, Rasulullah mencari ini ada yang kurang, ada yang tidak ada. Maka Rasulullah tanya, di mana Jabir? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Jabir berada di rombongan yang paling belakang karena unta yang dipakai ini sudah tua, tidak bisa jalan cepat. Akhirnya para sahabat memberikan usulan, ya Rasulullah, sudah kita tinggal saja karena kita tidak ada waktu lagi. Kalau kita nunggu Jabir ini akan terlambat. Tapi ini sifat ketegasan Rasulullah SAW, tapi juga diimbangi dengan empati Rasulullah. Rasulullah justru kembali ke saf belakang. Rasulullah sendiri tanpa memerintahkan siapapun. Beliau sendiri mendatangi kepada Sayyidina Jabir dan menanyakan, wahai Jabir, ya, kenapa kau terlambat? Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah, saya ini bukan orang kaya. Saya cuma mampu untuk membeli unta seperti ini yang sudah tua. Maka Rasulullah memerintahkan si Jabir untuk turun ketika itu. Turun dari untanya. Dan Rasulullah mengambil satu ranting dan memukul tapi dengan lembut unta tersebut agar unta tersebut berjalan. Sayyidina Jabir mengatakan, ya Rasulullah, kau ambil itu tongkat kecil. Saya sudah pukul pakai tongkat besar tetap tidak mau jalan ya Rasulullah. Apalagi kalau tongkat kecil, apalagi kau terlalu lembut memukulnya. Tapi kata Rasulullah, sudah diamlah, kata Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Setelah dipukul dengan ranting,
maka tiba-tiba unta tersebut bisa menjadi kuat, unta tersebut bisa menjadi cepat, sampai Sayyidina Jabir ketika menaiki unta tersebut ya bisa mengalahkan daripada orang-orang yang ada di depannya, membalap orang-orang yang ada di depannya ketika itu. Dari kisah ini kita mengetahui bagaimana jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW, tapi juga memperhatikan keadaan, menanyakan kabarnya. Bahkan Rasulullah juga berusaha untuk memberikan solusi, bukan hanya sekedar empati. Jadi Nabi SAW itu kemudian memberikan aksi nyata, tidak hanya sebatas empati. Karena kadang di zaman sekarang ini kadang itu ada anggapan bahwasanya empati ini hanya sekedar rasa kasihan, Ustaz. Ketika misalnya ada orang lain yang kemudian terkena sebuah musibah, kita merasa kasihan, itu sudah dianggap sebagai oh itu empati, sudah cukup. Padahal dalam Islam sendiri empati itu lebih besar daripada itu, Ustaz. Nah, kira-kira sebesar apa, Ustaz, empati di dalam pandangan Islam, Ustaz? Kalau di dalam pandangan Islam kita tahu ketika Allah mengenalkan nabinya, sifat yang pertama disebutkan urusan empati, otomatis memberikan kita isyarat sebagai umat Nabi Muhammad, kita juga harus memiliki sifat tersebut. Bahkan daripada didikan Rasulullah kepada kita umat muslim, Rasulullah mengatakan matsalul mu'minina fi tawaddudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, permisalan orang-orang mukmin dalam saling memperhatikan, mencintai, merahmati, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu jasad, kata Rasulullah. Mukmin itu satu jasad. Idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Jika salah satu anggota tubuh kita ini merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh ini akan melakukan aksinya di dalam memperhatikan daripada tubuh yang sakit tersebut. Sebagaimana kalau kita jalan kemudian kesandung, jatuh kita, tangan kita ya langsung mata kita langsung menuju kepada tempat yang sakit. Bahkan terkadang tangan kita, mata kita juga menangis untuk berempati. Kemudian tangan kita juga seperti itu, berusaha untuk mengobati. Hati kita juga terkadang merasa sedih, mulut kita kadang meminta bantuan, terus kaki kita yang sehat membantu menopang daripada yang tidak bisa ditopang kaki kita yang sedang sakit. Nah, permisalan seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ketika seseorang mendengar orang muslim mendapatkan musibah, orang muslim terkena bala, seorang muslim terkena kesulitan, itu yang diinginkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh tubuh kita ketika melihat sesuatu yang sakit. Apakah tubuh kita ketika melihat sesuatu yang sakit diam semua? Tidak. Apa cuman bilang biar nanti sembuh sendiri? Tidak. Tubuh kita akan memperhatikan daripada sesuatu yang sakit. Begitu juga umat Islam. Ini didikan daripada agama Islam di dalam bagaimana kita ini penting bagi umat Islam memiliki sifat empati. Sehingga empati, jadi kalau seperti yang Antum jelaskan itu tidak hanya rasa kasihan menurut saya, tapi ada aksi nyata untuk kemudian membantu ataupun ya meringankan beban tersebut. Bagaimana tadi yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW, beliau nggak hanya berempati menunggu, tapi menjemput, menghampiri Sayyidina Jabir untuk memberikan solusi tadi. Nah, berkaitan dengan permasalahan tersebut, Ustadz, mungkin di zaman yang sekarang ini serba modern, zaman yang serba cepat dan lain sebagainya, orang kadang hanya fokus kepada diri mereka sendiri, nggak urusan dengan urusan orang lain, target-target pekerjaan dan lain sebagainya, sosial media juga. Nah, kira-kira apa, Ustaz, tantangan terbesar supaya kita itu bisa punya empati di zaman yang serba modern dan serba cepat saat ini, Ustaz? Paham, ya. Ya, kita hidup di zaman kabar ini bisa sampai kepada kita hanya dengan beberapa detik. Kita cukup buka HP kita di situ dengar berita, kabar, mudah sekali. Tapi yang disayangkan, banyak berita atau kabar yang laris itu justru perkara-perkara yang menyedihkan, yang membuat hati sedih. Contohnya pembunuhan, ataupun pemerkosaan, ataupun kabar-kabar yang bikin kita ini sumpek, sedih, ya artinya perasaan kita ini dimainkan. Tapi yang lebih memprihatinkan lagi, setelah kabar tersebut
itu tidak ada perkara yang setelah empati kita ini bangkit, aktif, kita mendengar kabar tersebut, tidak ada sesuatu daripada berita tersebut yang mengajak kita untuk beraksi. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah melihat perkara tersebut? Tidak ada suara-suara untuk mengajak kita untuk bergerak. Tapi malah justru yang ada, kita diajak untuk nyalahkan orang lain. Jadi ada keburukan di sini, kemudian dikasih tahu, oh penyebabnya ini. Ayo kita sama bareng-bareng caci maki, sama bareng mencaci, serang dia, ini viralkan dan yang lain-lain. Akhirnya yang ada hati kita ini kebal dengan berita-berita tersebut, plus keras dengan kesalahan dalam langkah untuk membuktikan daripada rasa empati kita. Kita tidak pernah terpikir ketika kita mendengar berita misal pembunuhan atau pemerkosaan, kemudian di dalam hati kita langsung terlintas, oh ini perkara yang sangat memprihatinkan umat Islam. Kalau kita tidak bisa mengurangi ataupun memberantas perkara tersebut, minimal kita memiliki pemikiran jangan sampai kejadian tersebut terjadi di sekitar kita. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Dengan seperti ini, ya empati kita ini juga memiliki aksi, tidak hanya sekedar kita mendengar berita dan yang lainnya, yang justru akan membuat hati kita ini semakin keras. Jadi arus informasi yang semakin banyak tadi, itu kadang kalau tidak kita arahkan dengan baik, empati kita yang awalnya mungkin muncul, tapi lama-lama karena terlalu sering tanpa ada aksi nyata, akhirnya lama-lama jadi tumpul, jadi keras dan tidak ada aksi nyata. Itu saja. Sampai kadang kalau kita dengar berita, paling kita dengar ya sudah sering dengar. Sehingga tidak ada efek pada akhirnya ketika berita atau arus informasi yang terlampau cepat, terlampau sering ini, hingga akhirnya bukan empati tumbuh, malah bahkan menjadi tumpul saja. Sehingga itu yang juga perlu nantinya untuk kita bahas lebih lanjut, Ustaz. Masih ada berbagai macam pertanyaan lagi yang berkaitan dengan permasalahan empati ini, tapi insya Allah akan kita bahas setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TV 10, kita kembali lagi dalam program Ustadz Menjawab. Masih pada tema empati, kita akan melanjutkan pembahasan bincang-bincang nyantai dengan Ustadz Hasan bin Alwi Al-Idrus. Ustadz, tadi kita masih bahas tentang empati, Ustadz. Nah, di zaman yang modern ini, selain tadi arus informasi yang terlampau cepat dan lain sebagainya, sehingga kita terkadang sifat empati ini bisa tumpul. Nah, kadang ada satu tantangan lagi, Ustadz. Kadang banyak orang di zaman sekarang ini yang mereka itu menganggap saya itu kalau terlalu banyak empati, terlalu banyak nolong orang, kadang saya itu malah dimakan gitu saja. Saya kalau kebanyakan nulung malah saya kadang dipentung dan lain sebagainya. Sehingga di zaman yang serba kompetitif, serba bersaing dan lain sebagainya, sifat empati ini dianggap sebagai sebuah kelemahan, Ustadz, oleh sebagian besar orang. Nah, hakikatnya bagaimana, Ustadz? Apakah empati ini justru sebagai kekuatan atau kelemahan yang mereka pandang seperti itu? Ya, Masya Allah. Benar ya, kadang kalau kita apalagi yang sering kita dengar di sosial media mengatakan jangan terlalu memiliki belas kasih ataupun lembek dan lemah karena takutnya malah diinjak dan yang lain-lain. Kalau menurut Islam, didikan Rasulullah SAW, ya empati ini justru sumbernya kekuatan, sumbernya kestabilan. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ini sosok yang tegas, Rasulullah ini sosok yang berani, Rasulullah ini sosok pemimpin yang sempurna. Tapi walaupun Rasulullah ini seorang pemimpin tegas, memiliki tanggung jawab yang besar, Rasulullah ini juga memiliki empati yang sangat luar biasa dan kasih sayang lemah lembut. Rasulullah justru adanya empati di dalam satu ketegasan ini menyeimbangkan hati nurani. Karena kalau kita lihat sekarang, seseorang yang memiliki ketegasan, memiliki tujuan yang kokoh
semangat yang besar tanpa dia memiliki empati, maka yang ada malah menjadi orang yang kejam, orang yang keji, orang yang keras. Ya, kalau kita lihat sebagai contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ini Fir'aun. Kita tahu Fir'aun ini seorang pemimpin juga. Fir'aun ini juga dia seorang raja. Tapi karena ketegasannya, semangatnya tidak dibarengi dengan empati tadi, ketika mendengar salah satu kabar tentang kerajaan yang akan hancur, sampai mengambil keputusan tersebut, keputusan yang keji dan kejam. Memerintahkan untuk anak yang lahir di tahun tersebut untuk apa? Untuk dibunuh. Dan berapa ratus ribu itu anak yang mati tanpa dosa. Itu dari mana? Dari hilangnya empati dalam hati seorang. Justru ketika kita ini mengesampingkan empati, berarti yang akan datang kekejaman. Karena Rasulullah sudah mengatakan, laisa syadidu bisurah. Bukan orang yang kuat, itu orang yang bisa bergulat, kata Rasulullah. Inna masyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Seseorang yang kuat, kata Rasulullah, itu yang bisa menahan dirinya. Orang kalau bisa menahan dirinya, stabil antara dia punya ketegasan, kekuatan, impiannya dia, bersama dia juga punya hati nurani, empati. Hingga sebenarnya empati ini justru menyeimbangkan, Ustaz, ya. Karena terkadang kita kalau terlalu sibuk urusan dunia, terlalu ngejar target dan sebagainya, tanpa ada empati, akhirnya kita hanya fokus kepada pekerjaan, akhirnya kita hanya fokus kepada dunia, sedangkan akhirnya itu akan melalaikan kita dari hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari penjelasan antum tadi dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya empati ini jadi satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana peran orang tua, guru untuk menanamkan karakter ini, sifat empati ini kepada anak yang masih belia atau masih dini, Ustadz? Atau sedini mungkin? Jelas orang tua punya pengaruh yang sangat besar dalam mendidik, membangkitkan, menghidupkan empati dalam hati anak-anaknya. Ya, karena anak ini tidak cuma butuh informasi. Anak ini tidak cuma butuh berita, tapi anak ini butuh bagaimana melihat orang tuanya melakukan aksi tersebut. Penting daripada orang tua ketika mendidik anaknya ini mengikut sertakan ketika hal-hal yang berbau kasih sayang ataupun perhatian. Contohnya seperti orang tuanya bersedekah, hendaknya menghadirkan anaknya ketika bersedekah. Kalau perlu mungkin memberikan uangnya kepada anak tersebut agar anak yang memberikan kepada orang fakir miskin, agar timbul dalam hatinya suka untuk membantu, mengetahui keadaan orang-orang yang membutuhkan. Ataupun kita sering juga diajak sama orang tua kita ketika terjadi musibah, bencana di sekitar Solo sini, ataupun sampai yang di Jogja itu, kita diajak naik mobil masuk, kita pergi ke sana ngelihat korban-korban, kemudian kita keluarkan apa yang kita bisa bantu. Dengan seperti ini, anak tersebut akan tumbuh empati dengan sendirinya dan akan semakin tua semakin kokoh. Ini peran orang tua, didikan, ikut sertakan anak di dalam kepedulian sesama. Yang kedua, peran guru. Ya. Peran guru ini juga tidak kalah penting, karena ketika seorang anak tidak dapat perhatian daripada orang tuanya, guru ini punya andil yang sangat besar di dalam mengkisahkan bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh ini memiliki kasih sayang, memiliki perhatian kepada yang di sekitarnya. Ya, dengan seperti ini, ya, anak-anak ini akan memiliki contoh, oh apa yang harus aku lakukan ketika saya mendengar kabar tersebut, keadaan ini, kejadian ini. Dia karena sudah mengetahui keadaan yang dirasakan oleh mereka para sahabat, kisah-kisahnya mereka, maka anak tersebut bisa melakukan aksinya ketika timbul rasa empati dalam dirinya. Berarti seseorang tua yang memberi teladan kepada anak ini menjadi kunci utama, Ustaz, ya. Karena memang mungkin saat ini banyak orang tua yang orang tuanya kadang masih belum punya empati ini, Ustaz. Mungkin masih perlu untuk dilatih sifat empati dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan itu juga, Ustaz, ada enggak saran-saran, Ustaz, untuk kita melatih diri
untuk memunculkan empati itu secara lebih nyata, Ustaz? Mungkin amalan apa ataupun kegiatan apa yang bisa untuk memunculkan sifat empati ini secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Nah, banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa empati dalam hati kita. Yang mungkin simple, ringan, bisa kita amalkan di setiap harinya adalah yang pertama mungkin at-tabassum, senyum. Ayo didik diri kita untuk menebarkan senyuman, khususnya kepada orang-orang yang kita temui di jalan yang mereka mungkin memiliki profesi tapi bukan profesi yang tinggi, pekerjaannya bukan pekerjaan yang tinggi. Bagaimana kalau kita ketemu sama orang-orang yang nyapu di pinggir jalan, membersihkan jalan, tukang sampah, dan yang lainnya. Ayo coba kita senyum kepada mereka, karena senyuman kita ini akan membuat bahagia mereka. Dan mendidik diri kita ini juga tidak meremehkan orang lain, berempati, kita memperhatikan mereka. Senyuman, tebarkan senyuman. Kemudian kalau mau lebih lagi, kalau bisa kita ini mulai dengan menanyakan kabar kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita sapa mereka, kemudian kita tanyakan kabarnya, bagaimana keadaanmu, bagaimana hari-harimu, terus keluargamu bagaimana. Dengan adanya perhatian seperti ini akan tumbuh nanti sifat empati di dalam hati kita. Dan juga mungkin yang sering kita lakukan juga yang ringan, dengarkan curhatan. Ya, kadang banyak orang-orang datang ini pingin didengar, pingin mereka mendapatkan musibah, mereka kena masalah, ya, mereka ingin cerita. Ya, jadilah diri kita ini tempat cerita yang baik. Kalau kita tidak bisa ngasih solusi, tidak masalah, kita cuma dengarkan saja tanpa kita menghakimi, tanpa kita menyalahkan A, menyalahkan B, tanpa kita merusak suasana. Kita dengarkan. Dengan seperti itu, ya kita akan mulai paham, sadar bahwasannya akan tumbuh dalam hati kita ini sifat kasih sayang, empati kepada sesama kita. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin kita kadang lupa untuk melakukannya, tabassum, senyum tadi kepada orang. Nah kadang orang itu kalau sudah kepalanya penuh masalah dan sebagainya, senyum aja susah. Sehingga mungkin perlu untuk dilatih kita untuk senyum kepada orang-orang yang kadang mungkin mereka berjuang untuk kehidupan mereka, dipandang mungkin sebelah mata, tapi dengan kita senyum kepada mereka akan melatih hati kita untuk empati. Kemudian tadi juga hal-hal sederhana seperti yang antum sampaikan, sekedar say hello, sapa, tanya permasalahan, itu juga bisa menjadi membangkit empati kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga tadi yang terakhir, yaitu yang terakhir tadi Ustaz? Curhat, mendengarkan curhat ya, mendengarkan curhat. Karena kadang saya tuh sering dengar orang itu kalau misalnya curhat itu seakan-akan 50 masalahnya sudah hilang, Ustaz. 50% masalahnya sudah hilang, tapi pindahnya ke tempat yang mendengarkan. Tapi tidak ada masalah juga, kalaupun itu bisa meningkatkan daripada empati seseorang. Nah, terakhir Ustaz. Ketika seseorang tadi seperti yang antum jelaskan, bahwasanya empati ini tidak hanya kemudian hanya rasa belas kasih saja, tapi juga aksi nyata yang kemudian bisa memberikan perubahan kepada orang lain. Nah, bagaimana Ustadz ketika seseorang itu kemudian punya empati yang tinggi, tetapi di satu sisi mereka nggak mampu untuk melakukan aksinya, Ustadz. Misalnya seperti ada seseorang yang butuh bantuan dan lain sebagainya, sedangkan dirinya saat itu mungkin masih butuh dibantu juga, Ustadz. Nah, sikap seperti apa yang pas untuk orang tersebut tetap bisa tanda kutip beraksi untuk membantu orang lain dikala dia belum mampu untuk membantu secara maksimal? Bagus sekali. Ya. Mungkin kalau kita dengar aksi di dalam salah satu dalam empati ini, dalam pikiran kita mungkin perkara yang besar. Mungkin kalau kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita ingin menghilangkan perkara terlalu besar mungkin bagi kita. Ya, tapi yang kita maksud aksi ini yang sekiranya kita bisa lakukan. Artinya sekecil apapun aksi kita ini akan pasti berpengaruh di dalam empati kita. Kita ambil contoh kisahnya si Imam Al-Baqir.
radhiyallahu anhu. Beliau pernah didatangi oleh salah satu muridnya. Datang muridnya memberikan satu kabar. Apa kabarnya? Mengatakan, wahai imam, ada seorang wanita di desa sebelah. Yang kita dengar kabarnya, dia ini hamil di luar nikah. Ini musibah. Tiba-tiba ketika mendengarkan kabar tersebut, Imam Muhammad Al-Baqir menangis sejadi-jadinya, sampai murid yang memberikan kabar tersebut khawatir, takut kalau ternyata yang hamil di luar nikah ini mungkin keluarganya Imam Muhammad Al-Baqir, sampai nangis jadi-jadinya. Maka muridnya bertanya ketika tangisannya mereda, wahai imam, apa yang membuatmu menangis? Apakah wanita tersebut itu keluargamu? Kata Imam Muhammad Al-Baqir, bukan, bahkan aku tidak mengenalnya. Cuman aku tahu di desa sebelah ini mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada yang menikah, ada yang hamil di luar nikah, pasti itu perbuatan zina. Dan perbuatan zina sudah ada di desa sebelah yang mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat aku khawatir, itu yang membuat aku sedih. Dari sini Imam Muhammad Al-Baqir ini merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, empatinya tampak. Jadi kita berempati ketika melihat atau mendengar sahabat atau saudara kita ini terkena apa? Musibah. Apa aksi yang dilakukan sama Imam Muhammad Al-Baqir? Kira-kira kalau kita ditanya ada orang hamil di luar nikah, terus kita aksinya harus ngapain? Kita harus tanggung jawab atau bagaimana? Bingung kita. Tapi ini kita lihat aksinya Imam Muhammad Al-Baqir. Langsung mengatakan kepada orang yang memberikan kabar, mengatakan, sudah cukup, jadikan aku ini orang yang terakhir, kita ini orang yang terakhir mendengar, jangan disebarkan lagi kabar ini. Aksi yang sangat luar biasa, menjadikan bahwasannya Imam Muhammad Al-Baqir ini berusaha bagaimana aib yang ada di pada orang tersebut tertutup, padahal tidak mengetahui orang tersebut yang hamil siapa, namanya siapa, dari keluarga mana. Tapi karena empatinya tersebut sudah tak tampak, maka aksinya juga akan langsung ikut, dan itu ringan, mudah sekali, bukan? Kita cuma tinggal tutup mulut ketika melihat aib orang lain, orang terkena musibah daripada kemaksiatan, kita tutup. Ini salah satu aksi yang sangat besar, beda sama zaman sekarang. Kalau kita lihat ada kabar buruk sedikit, ya apa yang kita kerjakan? Kita dengan rasa bangga kita sebarkan, kita share ke grup-grup, dan ini yang memprihatinkan harusnya. Keadaan umatnya Nabi Muhammad terkena musibah, karena musibah kan terbagi menjadi dua, ada musibah zahir, musibah kefakiran dan yang lain-lain, ada musibah batin, musibah ketika seseorang ini jauh daripada agamanya Allah, bermaksiat dan yang lain-lain. Ketika kita harus berempati khususnya kepada musibah yang kedua ini, ngelihat orang-orang bermaksiat di sekitar kita, ini apa yang harus kita kerjakan? Ya, minimal yang pertama, tutup. Kalau mereka sudah melakukan kemaksiatan, kita tutup aibnya, jangan kita sebarkan. Ya, kemudian doakan, kita doakan. Kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan untuk merubah dan yang lainnya, kita doakan setelah sholat, ataupun ketika kita ingat, ketika kita melihat orang tersebut. Sebagaimana para ulama dan orang-orang soleh ini ketika melihat ada orang-orang bermaksiat berpesta di pinggir jalan, mereka mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka juga di akhirat. Doa seperti itu yang membuat mereka ini kemudian bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan ibadahnya. Nah, ini empati yang ringan sekali sebenarnya, aksi-aksi yang ringan yang kita butuh, ya, yang kita butuhkan bagi setiap muslim memiliki daripada aksi tersebut. Jadi menjaga mulut untuk tidak menyebarkan aib-aib, dan yang paling penting dari doa sebenarnya sudah menjadi aksi yang minimal bisa kita laksanakan, yang bisa kita wujudkan untuk menumbuhkan empati dalam diri kita, Ustaz, ya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah jawaban-jawaban antum akan mencerahkan pemirsa TV10 dimanapun berada untuk bagaimana kita bisa semakin menumbuhkan empati kita
di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di zaman yang serba cepat ini. Maka ini kesempatan kita pada kesempatan kali ini untuk membahas permasalahan empati dari sudut pandang Islam, dan akan kita bahas lagi berbagai macam hal dengan sudut pandang Islam pada kesempatan-kesempatan yang akan datang di episode selanjutnya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.